Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wawan yang sudah memberikan ilmunya kepada para tamid sekalian, kepada juga para pengurus dan para tamid semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya keberkahan, kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di awal tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Dan ini bulan yang mulia di dalam Islam. Kalau ana dulu di Jawa, ya, di Klaten, Solo, ya, itu bulan Muharram dikenal dengan bulan Suro. Dan itu sangat ini ya, magis sekali, sangat mistik di kalangan banyak orang Jawa, Kejawen, ya. Kalau menyelenggarakan hajat di bulan Suro atau Muharram itu diyakini akan menimbulkan apa? Banyak ya madharat. Kalau dia menikah nanti pernikahannya usianya tidak lama atau mungkin banyak gangguan-gangguan itu. Dan banyak hal mistis lainnya atau klinik lainnya. Tapi dalam Islam tidak. Tahun baru Muharram termasuk Syahrul Hurum, ya, yang diharamkan Allah berbuat kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan di sana ada hari Asyura, tanggal 10 apa? Muharram. Insya Allah jatuh pada hari apa ya? Kalau boleh Senin, ya. Senin. Nah, Nabi SAW datang ke Madinah. Saat itu orang-orang di Madinah Yahudi juga berpuasa. Ini hari apa ini? Ini hari di mana Bani Israel diselamatkan dari apa? Fir'aun. Lalu mereka berpuasa sebagai tanda syukur gitu. Kalau begitu kita lebih berhak daripada Musa dan Bani Israel. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 itu. Namanya hari Asyura. Ya, orang Yahudi juga berpuasa oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa bedanya kalau begitu? Insya Allah di tahun depan, tahun yang akan datang, la asumanna tasi. Kita akan berpuasa. Saya akan berpuasa di tanggal yang ke-9 yang disebut dengan Tasu'a, 9. Belum datang tahun ke depan, ya, yang akan datang Nabi SAW sudah apa? Diwafatkan. Tapi itu sudah menjadi sunnah takririyah. Makanya puasa Asyura itu bagusnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama tanggal 10 aja. Yang kedua 9 dan 10 ini yang lebih bagus. Kalau tidak 9-10 ya 10-11 untuk menyelisih orang Yahudi. Ya. Dan untuk ihtiyatan, jaga-jaga kalau ada salah dalam penanggalan tanggal 1-nya. Itu bisa dapat insya Allah hari Asyuranya. Nah, bulan Muharram juga menjadi salah satu momen bahwa di sana ada penanggalan Hijriah. Kita mengenang kembali semangat hijrah. Bukan hanya sekedar berpindah tempat. Ya, sebelum Rasul SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka sudah hijrah secara maknawi. Hijrah ada dua ya, secara maknawi dan hakiki. Kalau hakiki itu berpindah tempat ke tempat yang lain, dari Darul Kufur ila Darul Islam, dari tempat apa negara kufur ke Darul Islam, dari tempat maksiat ke tempat taat, ini hijrah. Secara maknawi dari jahiliyah menuju Islam itu hijrah. Dari malas-malasan kita berlatih menjadi giat berlatih. Apalagi ini tahun baru Islam, ya. Harus menjadi momen evaluasi kita. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini kita lebih semangat. Ya, kemalasan kita semakin kita tepis, ya. Saudara-saudara kita tamat-tamat yang lain yang mungkin sudah beberapa lama tidak latihan, mari kita semangati kembali. Dicolek lagi, ya, dijawil lagi gitu kan. Biar apa? Tambah semangat. Ya, tahun baru Islam ini bukan untuk merayakan enggak, tapi apa untuk introspeksi ya, bahwa ke depan tantangannya semakin berat. Gitu ya. Tantangannya semakin berat, dan kalau kita lihat bahwa ilmu itu ya akan hilang ya bintiza'il ulama. Bukan langsung Allah cabut ini dibakar apa namanya buku-bukunya, enggak. Tapi Allah wafatkan para ulamanya, para guru-gurunya. Kalau gurunya wafat, ya, atau ulamanya wafat, ya, ilmu kan hilang kan, nggak ada yang lagi mengajarkannya. Makanya, ya, mudah-mudahan ya kita semuanya di sini, ya, setelah kita menyerap wakaf, kita bisa mengajarkannya sehingga ilmu itu akan terus
sodakatun jariyah, akan menjadi sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih juga, ya, akan terus beregenerasi dari satu generasi ke generasi, dari satu guru ke guru yang lain. Kalau tidak begitu ya nanti akan satu saat Allah cabut gitu ya, Allah cabut dengan wafatnya kita semuanya. Tapi kalau kita mengajarkan, satu punya murid 100 orang ngajarin ya, nggak usah 100 lah, 10 orang punya murid 150 ya, macam-macam, akan terus Allah jaga gitu ya. Makanya harus ada spirit, semangat kita berbagi ilmu kita dengan semampu dan sekapasitas kita semuanya. Makanya mumpung Allah masih beri kesempatan kita berlatih, mari kita semangat berlatih semaksimal mungkin. Walaupun ya sakit-sakit dikit ya kita tahan-tahan ya. Ibaratnya nggak lagi sakit pun bisa hadir menyaksikan gitu kan, ya, memvideokan, ikut andil ya, apalagi bisa menyumbang dengan harta kita untuk keberlangsungan kegiatan di Takumu ini. Nah, ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, momen yang penting dari tahun baru, semangat hijrah ya. Bahkan beliau setelah berhijrah itu fokus membangun masjid dan generasi di masjid ya, membangun militer Islam, kemudian membangun pasar secara islami ya, ekonomi umat ya, menguatkan ukhuwah, mempersaudarakan. Ini akhirnya Islam menjadi jaya, jadi kuat. Bukan hanya ditopang dengan kekuatan militer doang, enggak, harus ada ekonominya, harus ada tadi ya, ukhuwahnya, dan banyak segi itu. Ini yang dibangun oleh Nabi SAW. Insya Allah kita mudah-mudahan jadi bagian dari hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.